Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Kami sajikan rangkuman berita utama dari sejumlah media. Pemirsa, kita awali dari kota Semarang. Ditulis oleh suara.com, meski ada peluang, Hendra Prihardi menegaskan tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai wali kota Semarang. Hendra Prihardi yang kini menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mulai dikaitkan dengan Pilwalkot. Namun Hendi mengaku tidak pernah berpikir maju kembali pada Pilkada Kota Semarang tahun 2024. Kita bergeser ke radarjogja.com yang mengulas mengenai Gunung Merapi terus menunjukkan aktivitas vulkanik. Menyikapi keadaan tersebut, Juru Kunci Merapi Mbah Asih mengingatkan agar masyarakat bisa selalu waspada. Belajar dari sejarah, letusan besar biasanya diawali dengan aktivitas vulkanik yang beruntun. Dari dalam negeri kita menuju Inggris. Detiknews.com yang menurunkan berita mengenai kerusuhan pecah di Sunderland, Inggris dan diprediksi bakal merembet ke kota lain. Maka Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI London pun meminta warga negara Indonesia di Inggris meningkatkan kewaspadaan. Disebutkan bahwa perusuh menyerang para polisi. Dan kerusuhan terjadi di Inggris ini menyusul adanya penikaman terhadap 3 anak di Southport oleh anak imigran Rwanda. Beralih ke berita ekonomi dan bisnis. CNBC-Indonesia.com mengulas mengenai sejumlah badan usaha penyedia BBM seperti PT Pertamina, Shell Indonesia, BPAKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak melakukan penyesuaian harga produk BBM non-subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku sejak awal Agustus 2024. Kompas.com memberitakan mengenai langkah atlet panahan Indonesia Diananda Koirunisa di Olimpiade Paris 2024 harus terhenti pada babak perempat final nomor perorangan putri di Esplanade des Invalides Paris, Prancis pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Diananda Koirunisa kalah dramatis dari atlet Prancis Lisa Barbelin dengan skor akhir 5-6. Bangkapost.com mengulas mengenai BBM baru pengganti Pertalite akan diluncurkan tanggal 17 Agustus. Disebutkan bahwa BBM ini lebih ramah lingkungan, tetapi pemerintah belum bisa menjelaskan soal nama dan spesifikasinya lebih lanjut. Kumparan.com mengangkat berita utama mengenai Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan Bandara Internasional Nusantara di IKN belum bisa dibuka sesuai rencana pada tanggal 17 Agustus 2024 karena terkendala kondisi cuaca. Dari dunia olahraga, antaranews.com mengulas Arema FC menjuarai turnamen pramusim Piala Presiden 2024 setelah mengalahkan Borneo FC melalui adu penalti pada pertandingan yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu. Pada laga tersebut berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal. Beralih ke berita internasional, CNBC memberitakan mengenai perang besar melawan Israel di depan mata, membuat negara-negara barat menjadi panik. Negara-negara barat menyerukan supaya warga negara asing untuk segera meninggalkan Lebanon. Hal itu dilakukan karena diprediksi akan adanya eskalasi yang meningkat antara Iran dan Israel. Sedangkan TV1news.com memberitakan mengenai Kejati Sulbar yang menangkap konsultan proyek rehabilitasi Stadion Mangkara, Direktur CV Mulia Persada inisial MR atas dugaan kasus korupsi. RRI.co.id menjelaskan mengenai Satreskrim Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil ungkap jaringan peredaran narkoba jenis ganja seberat 10 kg ganja kering yang dikemas dalam 10 bungkus berhasil diamankan dari sebuah kantor ekspedisi. Kompas.com memberitakan mengenai organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo atau Projo mengklaim tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk rencana perjalanan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Detik News memberitakan mengenai PDIP Perjuangan merespon Presiden Joko Widodo yang minta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan minta maaf. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.